Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Sadinata. Di sini Saya Windu Purwowibawa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Fajar Ramadan. baik, nama saya Megantoro Razak. Kembali lagi bersama saya dengan Pahluk Pajasaman. Nama saya Arif Mukti Ramadan. Perkenalkan, nama saya Dono Firdaus. Nama saya Sanajib Benatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi digital mata kuliah pengantar bisnis di kelompok 6. Kita akan membahas tentang bisnis digital dari mulai pengertian bisnis, tujuan, fungsi, macam-macam, definisi bisnis digital, terus karakteristik bisnis digital itu seperti apa, terus model bisnis digital dan contoh bisnis digital pun nanti kita akan jelaskan sama-sama. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian bisnis. Silakan. bisnis yang seperti kita tahu adalah sebuah aktivitas jual membeli suatu produk ataupun jasa. Nah, secara harfiah apa itu bisnis? Menurut Kamus Oxford, bisnis adalah aktivitas jual beli. Adapun arti lain yaitu kesibukan. Di sini kesibukannya adalah yang produktif. Tapi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha komersil. Jadi, apa itu bisnis? Bisa kita simpulkan adalah usaha perseorangan ataupun kelompok untuk menawarkan jasa dan barang untuk mendapatkan laba. Lalu, apa itu tujuannya? Tujuan bisnis adalah yang pertama, tentu saja mencari keuntungan. Setiap pembisnis ataupun perusahaan pasti menginginkan bisnisnya mendapat keuntungan. Yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Tentu saja di masyarakat mereka membutuhkan bantuan berupa barang maupun jasa yang mereka tidak bisa penuhi sendiri. Jadi perusahaan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kesejahteraan bagi pemilik faktor industri. Tentu saja pemilik perusahaan ataupun yang sudah menginvestasikan uangnya terhadap perusahaan itu ingin uangnya bertambah banyak. Selanjutnya adalah menyerap lapangan pekerjaan. Perusahaan tidak bisa berjalan sendiri atau berjalan dengan beberapa orang. Mereka butuh pekerja kasar. Selanjutnya adalah eksistensi perusahaan. Tentu saja perusahaan berdiri tidak ingin berdiri hanya 1 atau 5 tahun. Tentu saja ingin berdiri lebih dari itu. Contohnya Sony. Mereka adalah perusahaan yang menyediakan alat-alat musik seperti Walkman misalnya. Dan saat ini mereka terus berkembang menciptakan PlayStation ataupun kamera. Selanjutnya, meningkatkan ekonomi masyarakat. Perusahaan yang baik akan menyerap pekerja dari sekitarnya. Tentunya itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi keluarga yang ada di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah prestis dan prestasi. Tentu saja ada kebanggaan dalam diri si pemilik perusahaan karena sudah mendirikan perusahaan yang maju. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Fajar Ramadan akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi bisnis. Ada 3 fungsi dalam bisnis yaitu form utility, possessive utility, dan time utility. Yang pertama form utility. Form utility atau fungsi produksi merupakan fungsi yang menghasilkan produk, barang, atau jasa yang digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi ini mengubah suatu benda menjadi bentuk lainnya. Contohnya, perusahaan furniture mengubah kayu menjadi furniture seperti meja, kursi, dan lemari. Yang kedua ada possessive utility. Possessive utility atau fungsi kepemilikan merupakan nilai yang tercipta dengan dimilikinya suatu produk. Dengan memiliki suatu barang, seseorang dapat dengan bebas menggunakan barang tersebut. Contohnya, buku di toko buku akan bebas digunakan oleh seseorang apabila sudah dibeli atau dimiliki. Yang ketiga ada time utility. Suatu barang akan memiliki kegunaan apabila terjadi perubahan waktu atau kondisi. Contohnya,
payung, dan jas hujan akan berguna apabila terjadi turun hujan. Sekian dari fungsi bisnis. Selanjutnya akan disampaikan. Razak, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam bisnis. Bisnis dibagi menjadi 9 sektor, yaitu sektor pertanian, raw material atau bahan-bahan mentah, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, finansial, perdagangan, dan juga jasa. Yang pertama adalah sektor pertanian, yaitu usaha di bidang agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bisnis bahan mentah atau raw material, yaitu bisnis pertambangan dan juga perhutanan yang fokuskan untuk memproduksi bahan-bahan mentah seperti batu bara, emas, kayu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bisnis manufaktur, di mana usaha untuk mengolah bahan mentah tadi menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan yang dapat diolah kembali. Selanjutnya adalah bisnis di bidang konstruksi, yaitu usaha di bidang pembangunan atau infrastruktur, yang hasil dari produksinya adalah jalan raya, gedung-gedung bertingkat, bandara, dan lain-lain. Yang kelima adalah bisnis di bidang transportasi yang berfokus pada untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga membantu distribusi barang. Yang keenam adalah bisnis di bidang komunikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan komunikasi masyarakat, seperti contohnya televisi, radio, provider jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah usaha di bidang perdagangan, yaitu usaha niaga untuk mempertemukan konsumen dan juga produsen, dan terjadi jual beli di situ. Yang kedelapan adalah bisnis di bidang finansial atau bidang keuangan, seperti contohnya asuransi, real estate, perkreditan, bank, dan lain-lain. Di mana bidang ini bisa dibilang meningkatkan usaha keuangan masyarakat. Yang kesembilan adalah jasa, sektor jasa, di mana sektor ini tidak menghasilkan suatu barang, melainkan menawarkan suatu jasa kepada konsumen untuk membantu konsumen tersebut. Sekian dari saya, nama saya Megantor Razak, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian atau definisi digital. Banyak pendapat dari para ahli mengenai definisi digital ini. Namun secara ringkas dan secara simpelnya, digital adalah bentuk perubahan atau modernisasi teknologi yang dapat kita temukan di internet dan juga di komputer. Ya, bisnis digital sering dikaitkan dengan kemunculan tentu komputer dan juga internet, di mana segala hal dapat dengan mudah dilakukan melalui dua hal tersebut. Kita dapat dibantu ataupun terbantu dengan adanya kemunculan internet dan juga komputer tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan manfaat mengenai bisnis digital atau digital itu sendiri. Yang pertama, digital bermanfaat ketika kita berkomunikasi. Ya, semua orang tahu bahwa dengan komunikasi kita dapat melakukan hubungan dengan orang-orang, apalagi ditambah dengan adanya internet dan juga handphone saat ini, yang mana kita dapat berkomunikasi jarak jauh antar pulau, bahkan antar negara. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi macamnya, sosial media, Instagram, dan sebagainya. Tentu itu adalah hal kebermanfaatan bagi banyak orang untuk saat ini. Yang kedua, ciri-ciri atau manfaat dari digital itu sendiri yaitu bisa fleksibel dan juga bisa adaptif kepada semua hal itu. Kita tidak dipersulit dengan adanya era digital ini. Tentu sebaliknya kita sangat dipermudah dengan adanya era digital sekarang ini. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi, dapat dengan mudah mengerjakan tugas dimanapun, kapanpun, tanpa halangan dengan batasan apapun. Itu hal manfaat yang kedua. Yang ketiga, manfaat era digital yaitu kita dapat berbelanja dimanapun dan kapanpun, baik itu di kota sendiri, di luar pulau, ataupun di antar negara. Kita dapat memesan hanya dengan satu klik barang-barang yang kita inginkan. Tentu hal itu menjadi suatu manfaat yang sangat besar bagi kita. Jika kita misalkan ada keperluan tugas lain, kita hanya perlu mengklik di dalam aplikasi sosial media ataupun
ataupun misalnya seperti Shopee, kita dapat membeli barang yang kita inginkan tanpa perlu mengunjungi tokonya tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi bisnis digital. Bisnis digital adalah bisnis canggih yang memanfaatkan skill dalam bidang teknologi informatika dan juga komputer. Dalam pelaksanaannya, bisnis digital itu memanfaatkan jaringan internet. Perkembangan bisnis digital secara pesat ini dikarenakan jaringan internet yang sangat pesat pula. Selama pengguna internet yang semakin bertambah dan mudahnya kepada akses internet, menjadikan bisnis digital ini menjadi sebuah potensi bisnis yang untuk digeluti. Nah, bisnis digital itu tidak semata terkait dengan penjualan produk tanpa wujud saja seperti software, atau bisnis digital yang produk fisik yang dikemas dalam bentuk digital seperti e-book. Lebih dari itu ya, semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik menggunakan website atau aplikasi, termasuk dalam ranah bisnis digital. Dunia bisnis digital ini sangat menjanjikan perputaran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis ini bisa mengganggu, bahkan bisa mengganti sebuah bisnis konvensional yang sudah ada. Yang membuat perbedaan dari dunia bisnis digital ini adalah kehadiran dari semua hal lain yang bisa terintegrasi secara terhubung dan cerdas. Beberapa orang masih berpikir bisnis digital itu mungkin hanya sebuah web dan aplikasi, atau enggak kayak proses jual beli di online. Sebenarnya bisnis digital itu lebih dari itu ya. Contohnya saja Google Maps GPS. Itu juga sebenarnya termasuk salah satu bisnis digital. Ya, lanjut. Bisnis digital adalah tentang penciptaan desain bisnis baru dengan mengaburkan dunia fisik dan digital. Jadi istilahnya di sini kita mengaburkanlah kontak fisik dengan penjual dan pembeli gitu. Jadi istilahnya kan sekarang juga pembelian suatu produk dapat dilakukan secara tidak perlu bertemu gitu kan. Jadi istilahnya mengaburkan dunia fisik dan digital. Selanjutnya di sini saya ada model bisnis digital. Dalam menggeluti bisnis digital ini ada beberapa model bisnis digital yang bisa dilakukan. Contohnya ada infomediary. Infomediary adalah model bisnis digital yang mengumpulkan, menganalisis dan menjual informasi kepada konsumen. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan tadi, ada Google Maps, terus ada bisnis kayak study online gitu, study online, dan ada seperti bisnis cloud server gitu ya. Nah, selanjutnya ada bisnis licensing. Model bisnis digital ini memegang hak paten untuk jenis perangkat tertentu. Karena memiliki hak paten, maka hak perlindungan dan juga privasi memiliki kontribusi yang penting terhadap model bisnis ini. Contohnya licensing itu kayak apa ya? Licensing CorelDRAW. Itu kan sebenarnya kita membeli software tersebut itu punya lisensi gitu. Jadi kita nggak bisa mengcopy paste seenaknya dan seenaknya mengambil hak cipta dari software tersebut gitu ya. Jadi licensing itu istilahnya jangan main-main lah ya, karena biasanya dilindungi oleh badan hukum gitu. Selanjutnya ada merchant. Model bisnis digital itu, merchant itu istilahnya apa ya, perdagangan lah, merchant yang sering kita jumpai di sekitar kita gitu. Kayak ya contohnya bisnis jasa atau produk yang melalui toko online ya, seperti Tokopedia begitu, dan Bukalapak dan lain-lainnya. Ya, sebenarnya masih banyak sih model-model bisnis digital itu, karena dalam perkembangannya itu karena internet yang sangat cepat,
otomatis model-model bisnis digital itu tidak tanpa kita sadari menjadi beranak pinak gitu. Misalkan yang awalnya hanya 3 intermediary, licensing dan merchant bisa menjadi banyak gitu. Contohnya ya ada bisnis digital yang berlangganan, on demand, marketplace, dan premium gitu ya. Dan masih banyak lagi bisnis digital yang ada di internet gitu. Ya, terima kasih. Dari kelompok 6, sekarang saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang karakteristik bisnis digital. Apa sih karakteristik bisnis digital itu? Karakteristik bisnis digital merupakan suatu sifat khusus atau ciri khas yang menjadi pembeda antara bisnis digital dengan bisnis konvensional. Nah, kelompok kami mengklasifikasikan karakteristik bisnis digital ini menjadi 12 poin. Namun saya akan menjelaskan 4 di antaranya. Poin yang pertama adalah knowledge atau ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu sumber daya terpenting dalam bisnis digital dan menjadi dasar dalam bisnis digital. Nah, pengetahuan juga menjadi value bagi perusahaan dalam menciptakan produk dan jasanya. Nah, dengan ilmu apa saja sih yang menjadi dasar dalam bisnis digital ini? Nah, ada beberapa ilmu yang menjadi dasar, yaitu diantaranya ilmu manajemen, ilmu bisnis, ilmu ekonomi, dan yang menjadi pembeda adalah ilmu teknologi informatika. Nah, bagi seorang yang mampu memahami dan mengerti dalam teknologi informatika, dapat mengembangkan bisnisnya dalam bentuk digital yang berbasis aplikasi maupun website. Poin yang kedua adalah digitalisasi. Digitalisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu bentuk dalam format digital. Nah, digitalisasi ini membawa perubahan besar dalam dunia transaksi. Digitalisasi juga memungkinkan setiap orang untuk bertukar informasi secara cepat ke seluruh dunia. Bagi perusahaan, dengan digitalisasi dapat menawarkan produknya dalam bentuk digital ke seluruh dunia. Poin yang selanjutnya adalah virtualisasi. Dengan virtualisasi, seluruh kegiatan bisnis dapat dijalankan tanpa kehadiran penjual dan pembeli. Itu dimulai dari pembelian barang sampai transaksi pembayaran. Nah, pembayaran pun bisa dilakukan tanpa kehadiran penjual dan pembeli, karena bisa dilakukan dalam bentuk aplikasi seperti m-banking atau aplikasi berbayar lainnya, seperti link aja ataupun Dana. Nah, apalagi saat ini pemerintah sedang gencar mensosialisasikan pembayaran dengan QR Code, karena dengan pembayaran QR Code dapat mencegah penyebaran virus corona, karena virus corona dapat tersebar melalui transaksi uang tunai. Dengan digitalisasi, kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan mudah, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat adalah molekulisasi. Perusahaan yang menerapkan bentuk molekulisasi dapat dengan mudah bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, karena di zaman yang era digital saat ini diperlukan perusahaan yang mampu bertahan menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan di seluruh dunia. Maka dari itu, perusahaan yang menerapkan bentuk molekul ini dapat dengan mudah bertransformasi dengan perkembangan zaman dan dapat bersaing dengan perusahaan di seluruh dunia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Kerjasama di sini saya akan membahas tentang karakteristik bisnis digital dari poin 5 sampai ke 8. Di sini saya akan melanjutkan dari poin kelima. Poin kelima itu internet networking. Apa itu internet networking? Internet networking sama dengan kata networking atau jaringan, atau kita ya kalau dalam kata mahasiswa itu semacam kita itu relasi. Jadi networking itu relasi, sama dengan arti relasi pada umumnya. Hanya saja di sini kita tambahin internet. Apa itu internet networking? Jadi relasi internet. Internet networking itu adalah bagaimana si perusahaan menentukan code activity-nya dan menjalin kerjasama untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjangnya atau supporting activity. Maksud di sini adalah apa pekerjaan utama dari perusahaan tersebut, apa pekerjaan sehari-hari. Nah, di dalam kita internet networking, kita itu harus butuh pendamping atau penunjang. Kalau di sini lah penunjang tersebut, karena di sini ada namanya internet networking, berarti
jaringan yang berbasis internet. Contoh, perusahaan saya misalkan butuh desainer karena saya mau post di sosial media, mau campaign tentang topik atau topik. Nah, saya tuh butuh desainer untuk membuat poster itu. Nah, makanya saya meng-hire freelancer desainer supaya ada yang mengerjakan desain tersebut tapi secara internet, secara tanpa tatap muka. Nah, itu ada yang namanya internet networking. Terus kalau misalkan kita di perusahaan kita butuh baju buat buat seragam kerja. Nah, kita harus punya internet networkingnya atau jaringan perusahaan ini tuh kontaknya mana. Nah, kita itu carinya di internet, bukan kalau misalkan bisnis biasa seperti itu kita tuh harus survei ke lapangan atau survei kemana-mana. Tapi kalau dengan internet talking itu kita hanya tinggal search di internet dan kita sudah punya database-nya. Intinya bagaimana kita menjaring perusahaan-perusahaan atau menjaring penjual via internet gitu. Itu yang internet talking. Yang selanjutnya adalah disintermediation. Terus apa itu ya disintermediation? Kalau misalnya kita lihat di PPT itu tentang apa sih? Ciri khas lain dari arena bisnis adalah kecenderungan berkurangnya mediator. Nah, kalau disadari katanya itu disintermediation itu intinya bahwa dengan bisnis digital kita memangkas beberapa mediator atau kalau kita sebut broker, atau misalkan di media itu adalah apa sih kalau di bisnis biasa itu kalau kita bisa disebut dengan maklar. Jadi dengan bisnis digital banyak maklar-maklar yang terpotong. Jadi kayak media kayak broker atau apapun, pokoknya kayak retailer, broadcaster kalau di sini record company dan sebagainya itu menghilangkan sebagian menghilangkan. Itu mungkin yang disintermediation, jadi memutus rantai distribusi. Nah, itu adalah salah satu karakteristik bisnis digital. Poin selanjutnya adalah convergence. Kalau misalkan kita search di internet, convergence itu adalah bagaimana tindakan kita untuk berkumpul satu sama lain. Nah, dengan karakteristik bisnis digital itu bagaimana kita tindakan untuk berkumpul tetapi dengan jarak jauh atau tidak langsung. Itu namanya convergence. Nah, di sini dijelaskan bahwa perusahaan dalam bisnis internet harus mempunyai kemampuan atau mengkonvergensikan tiga sektor ini, yaitu computing, communication, and content. Nah, bagaimana kita itu mengkonvergensikan atau mempertemukan antara computing, komunikasi, dan konten ini dalam bentuk menjaring pelanggan-pelanggan, mencari contoh. Kalau konten kita bagus, para pelanggan akan datang ke kita dengan bisnis digital. Kalau computing, bagaimana komunikasinya, bagaimana komunikasi antara konten computing. Poin selanjutnya adalah tentang convergence. Terus apa itu convergence? Kalau convergence di internet kita akan bahas tentang bagaimana tindakan seseorang untuk bertemu atau berkumpul. Nah, karena kita bisnis digital, otomatis bagaimana cara kita mengumpulkan orang-orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut saat ini berkumpul dengan apa? Dengan handphone. Nah, handphone tersebut makanya selain itu dijelaskan bahwa ada computing, communication, dan konten. Nah, konten di sini adalah bagaimana konten di sini adalah sebagai pengundang para calon pelanggan ke bisnis kita melalui sosial digital marketing, atau yang digital marketing, sosial media marketing, atau internet marketing kayak Instagram Ads, Facebook Ads, Google AdWords, dan sebagainya. Pokoknya bagaimana cara menjaring pelanggan ke bisnis kita, itu namanya convergency. Tadi bagaimana konten itu menarik para pelanggan ke bisnis kita, itu makanya konten di sini adalah benar-benar harus bisa bersaing dengan konten-konten yang lain, karena kan banyak ada konten drama di YouTube. Nah, ketika hal di atas adalah merupakan sangat mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai pemakainya untuk dapat berhasil menjalankan bisnis secara sukses di bisnis digital atau di masa kali ini. Oke. Dan ada poin yang selanjutnya adalah inovasi. Kita tidak dipungkiri bahwa internet itu 24 jam. Beda dengan bisnis konvensional, kalau misalkan kita buka toko mungkin hanya 8 jam. Tapi kalau bisnis digital itu 24 jam.
karena internet selalu on dan internet selalu ada di dekat kita, seperti handphone yang selalu ada di dekat kita. Bagaimana kita berinovasi atau bagaimana perusahaan itu berinovasi bahwa kita itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, karena contoh inovasi seperti apa sih yang kopi, kalau misalnya brandnya tuh Torabika. Nah itu zaman dulu Torabika itu hanya cuma menjual kopi. Kenapa menjual kopi? Karena pada zamannya menjual biasa karena itu bisnis konvensional. Tapi karena saat ini itu zaman bisnis digital. Oleh karena itu kita semua inovasi apa yang dilakukan Torabika itu apa? Membuat sebuah campaign giveaway atau kuis dalam bentuk apa? Aplikasi. Kenapa bentuknya aplikasi? Karena kita selalu didekat dengan handphone identik dengan aplikasi. Makanya meskipun brand awalnya kopi atau brandnya simple kopi, tapi karena kita menjual kopi dan harus berinovasi, makanya kita harus membuat aplikasi. Seperti contoh, ada banyak kedai makanan yang membuat aplikasi sebagai apa? Dalam bentuk member. Seperti contoh di Alfa itu, tahu toko tonton itu ada member kartu. Kalau sekarang Alfa itu dalam bentuk membernya itu sekarang sudah digital, sudah pakai aplikasi. Jadi sekarang semua sudah tentang digital, dan ini tentang inovasi. Karena apa? Tentang 24 jam. Oke, mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya silakan. Kan tentang karakteristik dari bisnis digital. Selanjutnya ada presumption. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Contohnya adalah seseorang yang harus membayar $5 untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing list. Kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list lagi, di mana setiap anggotanya harus membayar $1 US kepadanya. Dalam waktu singkat, yang bersangkutan telah dapat memperoleh untung dari usaha kecil tersebut. Dalam konteks ini, individu yang bersangkutan dikategorikan sebagai prosumer. Dan contoh selainnya adalah biasanya orang-orang pada beli akun Netflix yang ibaratnya mereka itu patungan, seperti itu. Padahal sistemnya nggak seperti itu, karena ini Netflix itu bentuknya dalam digital. Selanjutnya yaitu ada immediacy. Globalisasi di dunia maya. Pelanggan dihadapkan pada perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Maksudnya apa? Artinya dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama, yaitu secara prinsip mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat, atau bahasa Inggrisnya cheaper, better, dan faster, dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Mengingat bahwa switching cost atau biaya untuk merubah di internet itu buat nyari yang lain, perusahaan lain itu sangat mudah dan lebih murah. Maka pelanggan pasti akan mencari perusahaan yang paling memberikan keuntungan. Karena itulah perusahaan harus peka terhadap kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Selanjutnya ada globalization. Hal ini yang paling umum di antara bisnis digital, yaitu runtuhnya batas-batas ruang dan waktu, yang artinya dari berbagai macam tempat di dunia dalam waktu yang sama, yaitu tidak mengenal batasan geografis, dan keberadaan entitas negara itu udah tidak relevan lagi. Seorang kapitalis pasti biasanya akan mencari tempat yang nyaman, murah, dan juga mampu memberikan keuntungan. Dan keuntungan inilah yang mampu disimpan di bank yang paling aman, dan juga bunganya lagi-lagi mencari yang paling besar, karena seorang kapitalis pasti ingin mencari keuntungan. Dan selanjutnya yang terakhir ada discordance. Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya perubahan fenomena, struktur sosial dan budaya. Sebagai dampak konsekuensi logis, terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana. Mata pencaharian para mediator menjadi hilang, para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat. Pengaruh budaya barat juga semakin sulit dicegah
karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet. Ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk atau menjadi bumerang sendiri bagi masyarakat dan juga kelangsungan hidup perusahaan yang mengadopsi bisnis digital ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada contoh bisnis digital. Ada beberapa contoh bisnis digital yang telah berkembang di Indonesia. Salah satunya yang pertama ada Gojek. Gojek merupakan perusahaan jasa yang menawarkan jasa transportasi angkut berupa ojek. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek telah diunduh oleh lebih dari 50 juta pengguna di Play Store. Gojek telah tersebar di lebih dari 50 kota dan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia merupakan situs pusat jual beli yang memungkinkan setiap penggunanya untuk menjual atau membeli barang apapun di Tokopedia ini. Berdiri sejak tahun 2009, Tokopedia telah di-download lebih dari 50 juta pengguna di Play Store. Yang ketiga ada Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan travel yang menawarkan jasa travel seperti penginapan, penerbangan, tiket hiburan atau dan rekreasi. Dengan berbasis web dan aplikasi, Traveloka memudahkan setiap penggunanya untuk melakukan perjalanan. Yang keempat ada OVO. OVO merupakan salah satu bentuk uang digital yang ada di Indonesia. Memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan hanya menggunakan QR barcode. Sekian dari saya untuk contoh bisnis digital. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan merangkum kembali apa saja yang telah teman-teman saya sampaikan dalam kesimpulan pada presentasi kali ini. Bisnis digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi, di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini. Bisnis digital memiliki beberapa model, yaitu intermediary, licensing, dan merchant. Selain itu, bisnis digital juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu knowledge, digitization, virtualization, molecularization, internetworking, dan disintermediation. Convergence, innovation, presumption, immediacy, globalization, dan yang lain sebagainya. Selain itu, contoh bisnis digital di Indonesia yaitu diantaranya Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan dengan presentasi kali ini, kami mengharapkan bahwa kita semua mampu memahami apa itu bisnis digital dan mampu menangkap peluang wirausaha dalam bisnis digital ini. Selain itu, dalam presentasi kali ini juga diharapkan untuk menumbuhkan motivasi berbagai bisnis digital bagi kaum milenial, apalagi dalam era kemajuan seperti ini sangat dibutuhkan inovasi dalam bentuk digital dan sebagainya, di mana orang-orang sudah mulai meninggalkan biaya usaha-usaha tradisional. Sekian dari saya. Oke, dari awal sampai akhir semua sudah terjelaskan. Mungkin ini ada penutup dari saya. Terima kasih telah menonton dan silakan untuk jawab pertanyaannya. Silakan untuk menonton pertanyaan. Ada satu atau berapa nanti kita akan jawab di pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.